So, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi kimia organik tentang asam amino dan protein. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Novidiansa Fitri dengan NIM 24105011031 dari kelas A1. Materi yang pertama itu ada protein dan asam amino. Untuk protein itu dari kata Yunani atau proteios yang berarti pertama, penting atau utama, mempunyai peranan penting pada organisme hidup, yaitu dalam struktur reproduksi dan fungsi. Makromolekul organik yang mempunyai susunan kompleks, polimer alam dari asam-asam sama dengan amino. Yang kedua ada asam amino karboksilat yang radikal aminonya terikat pada atom karbon alfa. 20-21 macam asam amino penyusun protein. Untuk struktur asam amino secara umum adalah satu atom C yang mengikat 4 gugus amina, gugus karboksil, atom hidrogen, dan satu gugus sisa, atau R dari residu, atau disebut juga gugus atau rantai samping yang membedakan satu asam amino dengan asam amino lainnya. Polimerisasi asam amino. Protein merupakan polimer yang tersusun dari asam amino sebagai monomernya. Monomer-monomer ini tersambung dengan ikatan peptida yang mengikat gugus karboksil milik satu monomer dengan gugus amina milik monomer di sebelahnya. Reaksi penyambungan ini disebut translasi. Secara alami, terjadi di sitoplasma dengan bantuan ribosom dan tRNA. Pada polimerisasi asam amino, gugus OH yang merupakan bagian gugus karboksil atau asam amino dan gugus H yang merupakan bagian gugus amina asam amino lainnya akan terlepas dan membentuk air. Oleh sebab itu, reaksi ini termasuk dalam reaksi dehidrasi. Molekul asam amino yang telah melepaskan molekul air dikatakan disebut dalam bentuk residu asam amino. Adapun ciri-ciri protein, yang pertama itu BM-nya besar, ribuan sampai jutaan sehingga merupakan suatu makromolekul. Kedua, umumnya terdiri dari 20 asam amino yang berikatan secara kovalen satu dengan yang lain dalam variasi yang bermacam-macam, membentuk suatu rantai polipeptida. Ketiga, terdapatnya ikatan kimia lain. Keempat, strukturnya tidak stabil terhadap beberapa faktor seperti pH, radiasi, temperatur, medium pelarut, alkohol atau aseton, dan deterjen. Kelima, umumnya reaktif dan sangat spesifik. Untuk klasifikasi protein itu yang pertama berdasarkan bentuk. Globular itu bulat, misalnya albumin. Fibrosa itu memanjang, misalnya keratin dan kolagen. Kedua, berdasarkan komponen itu sederhana, hanya asam amino. Untuk majemuk itu ditambahkan komponen non-protein, misalnya fosfoprotein dan lipoprotein. Untuk ketiga, berdasarkan fungsi itu ada enzim, hormon, transport, kontraktil, pertahanan, atau antibodi. Untuk asam amino itu dibagi menjadi dua, yaitu esensial dan non-esensial. Untuk esensial itu didapat dari makanan, contohnya leusin dan lisin. Sedangkan non-esensial itu disintesis dari tubuh, contohnya alanin dan glutamat. Yang terakhir, kesimpulan hasil materi saya yaitu protein adalah senyawa penting penyusun tubuh yang tersusun dari asam amino. Protein berfungsi sebagai enzim, hormon, antibodi, dan pengangkut zat. Struktur dan jenisnya beragam, serta dibedakan berdasarkan bentuk, komposisi, dan fungsinya. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Thanks for watching.